Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misnawati dari Lokal 3 PAI B2. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah filsafat pendidikan yang berjudul Progresivisme dan Perennialisme. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan filsafat pendidikan, progresivisme, dan perennialisme. Filsafat pendidikan perennialisme progresivisme yaitu merupakan aliran filsafat yang lahir di Amerika Serikat pada abad ke-20. John mengatakan bahwa filsafat pendidikan bermula pada aliran pragmatisme yang dikenal oleh William James yang menitik beratkan segi manfaat bagi hidup praktis. Filsafat progresivisme merupakan menuntut pada pengikutnya untuk selalu progres, yaitu yang dikatakan progres itu maju, bertindak secara konstruktif, inovatif, dan reformatif, aktif dan dinamis. Sebab sudah menjadi naluri manusia selalu menginginkan perubahan-perubahan untuk mendapatkan perubahan itu. Manusia harus memiliki pandangan hidup di mana pandangan hidup yang bertumpuk pada sifat-sifat fleksibel, tidak kaku, tidak menolak perubahan, tidak terikat oleh doktrin tertentu, yaitu filsafat pendidikan perennialisme. Istilah perennialisme berasal dari bahasa Latin, yaitu dari akar kata perennis atau perennial dalam bahasa Inggris tadi, yang berarti tubuh terus melalui waktu, hidup terus dari waktu ke waktu atau abad. Maka pandangan perennialisme selalu mencapai mengenai adanya nilai-nilai norma-norma yang bersifat abadi dalam kehidupan ini. Atas dasar itu, perennialis memandang pola perkembangan kebudayaan sepanjang zaman adalah sebagai pengunggulan dari apa yang ada sebelumnya, sehingga perennialisme sering disebut sebagai dengan istilah tradisionalisme, yaitu perennialisme lahir sebagai suatu reaksi dan solusi terhadap pendidikan progresif dan atas terjadinya suatu keadaan yang mereka sebut sebagai proses kebudayaan dalam kehidupan manusia modern. Perennialisme menentang pandangan progresivisme yang menekankan perubahan yang sesuatu yang baru. Jalan yang ditempuh oleh kaum perennialis adalah dengan jalan mundur dengan menggunakan kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang telah menjadi pandangan hidup yang kuat, kukuh pada zaman kuno dan abad pertentangan, yaitu perennialisme mempunyai kesamaan dengan esensialisme dalam hal menentangkan progresivisme, tetapi perennialisme juga memiliki perbedaan dengan esensialisme, antara lain dalam hal prinsip perennialisme yang religius yang berorientasi pada agama. Dikatakan demikian sebab sekalipun ada perennialis yang sekuler, namun mereka merupakan minoritas dalam perennialisme. Filsafat pendidikan progresivisme bukan merupakan suatu bangunan filsafat atau aliran filsafat yang berdiri sendiri, melainkan merupakan suatu gerakan yang didirikan pada tahun 1918, yaitu selama 20 tahun merupakan suatu gerakan yang kuat di Amerika Serikat. Gerakan progresif terkenal luas karena reaksinya terhadap formalisme dan sekolah tradisional yang membosankan, yang menekankan disiplinnya keras, belajar pasif, dan banyak hal-hal kecil yang tidak bermanfaat dalam pendidikan.
Filsafat pendidikan perennialisme merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Perennialisme lahir menjadi suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Perennialisme memandang situasi dunia dewasa ini penuh dengan kekacauan, ketidakpastian, dan ketidakteraturan, terutama dalam kehidupan moral, intelektual, dan sosikultural. Oleh karena itu, perlu ada usaha untuk mengembangkan ketidakberesan tersebut, yaitu dengan jalan menggunakan kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum. Tokoh-tokoh filsafat pendidikan progresivisme dan perennialisme, yaitu William James pada tanggal 11 Januari 1842 sampai 26 Agustus 1980. James berkeyakinan bahwa otak atau pikiran seperti juga aspek dari eksistensi organik harus mempunyai fungsi biologis dan nilai kelanjutan hidup, dan dia mengesahkan agar fungsi otak atau pikiran itu dipelajari sebagai dari mata pelajaran kokoh. Yang kedua, John Dewey pada tahun 1859 sampai 1952 dalam mengemukakan teorinya berangkat dari filsafat pragmatisme yang diukur sedang standar rasional. Teori Dewey tentang sekolahnya adalah progresivisme yang lebih menekankan pada anak didik dan minatnya daripada mata pelajaran sendiri. Maka muncullah Child-Centered dan Child-Centered School. Progresivisme mempersiapkan anak masa kini dibandingkan masa depan yang belum jelas. Ya, selanjutnya Hans Feiger pada tahun 1852 sampai 1933 itu menurutnya tahu itu hanya mempunyai arti praktis. Persesuaian dengan objeknya tidak mungkin dibuktikan. Satu-satunya ukuran bagi berpikir ialah guna dalam untuk mempengaruhi kejadian-kejadian di dunia. Segala pengertian itu sebenarnya buat semata-mata. Jika pengertian itu berguna untuk menguasai dunia, bolehlah dianggap benar, asal orang tahu saja bahwa kebenaran itu tidak lain kecuali kekeliruan yang berguna saja. Filsafat pendidikan perennialisme, Plato pada tahun 427 sampai 347 hingga hidup pada zaman kebudayaan yang serat dengan ketidakpastian, yaitu filsafat sofisme. Ukuran kebenaran dan ukuran moral merupakan sofisme adalah manusia secara pribadi, sehingga pada zaman itu tidak ada kepastian dalam moral. Jika ada kepastian dalam kebenaran tergantung pada masing-masing individu. Plato berpedagang bahwa realitas yang hakiki itu tetap tidak berubah. Realitas atau keyakinan itu tidak ada pada diri manusia sejak dari asalnya, yang berasal dari realitas yang hakiki. Esensi realitas pengetahuan dan nilai merupakan manifestasi dari hukum universal yang abadi dan sempurna, ide mutlak yang supernatural. Ketertiban sosial hanya akan mungkin apabila ide tersebut dijadikan standar atau dijadikan asas normatif dalam segala aspek kehidupan. Tujuan utama pendidikan adalah membina pemimpin yang sadar akan asas normatif tersebut.
dan melaksanakannya dalam semua aspek kehidupan. Masyarakat ideal sejahtera. Masyarakat ini lahir apabila setiap warga negara fungsi sosialnya sesuai dengan tingkat kedudukan dan kemampuan pribadinya. Jadi Aristoteles itu pada tahun 384 sampai 322 adalah muridnya Pluto, namun dalam pemikiran ia mereaksikan terhadap filsafat, yaitu idealisme. Hasil pemikiran disebut filsafat realis. Cara berpikir Aristoteles berbeda dengan gurunya, yaitu Pluto tadi, yang menekankan berpikir rasional, spekulatif. Aristoteles mengambil cara berpikir rasional, empiris, realitas. Ia mengajarkan cara berpikir atau berpikir realitas, yaitu lebih dekat dengan alam kehidupan manusia sehari-hari. Menurut Aristoteles, manusia adalah makhluk materi dan rohani sekaligus. Sebagai materi, ia menyadari bahwa manusia dalam kehidupan berada dalam kondisi alam, materi dan sosial. Sebagai makhluk rohani, manusia sadar akan menuju pada proses yang lebih tinggi dan menuju kepada manusia ideal, manusia yang sempurna. Thomas itu mengatakan mencoba mempertemukan suatu pertentangan yang muncul pada waktu itu, yaitu antara ajaran Kristen dengan filsafat Aristoteles, sebab pada waktu yang dijadikan dasar pemikiran logis adalah filsafat Neoplatonisme dari Pluto yang dikembangkan oleh Augustinus. Menurut Aquina, tidak terdapat pertentangan antara filsafat, khususnya filsafat Aristoteles, dengan ajaran agama. Keduanya dapat berjalan dalam lapangannya masing-masing. Thomas Aquinas secara terus-menerus dan tanpa ragu-ragu mendasarkan filsafat kepada filsafat Aristoteles. Filsafat pendidikan progresivisme dilandasi dalam keyakinan bahwa pendidikan harus berpusat pada anak, bukannya memfokuskan pada guru atau bidang muatan. Yaitu ada poin, yaitu teori dasar. Proses belajar terputus kepada anak, namun hal ini tidak berarti bahwa anak akan diizinkan untuk mengikuti semua keinginannya, karena ia belum cukup matang untuk menentukan yang memandai. Anak memang banyak berbuat dan menentukan proses belajar, namun ia bukan menentukan akhirnya. Siswa membutuhkan bimbingan dan arahan dari guru dalam melaksanakan aktivitasnya. Yaitu tujuan pendidikan adalah memberikan keterampilan dan alat-alat yang bermanfaat untuk berinteraksi dengan lingkungan yang berbeda dalam proses perubahan secara terus-menerus. Yang dimaksud dengan alat-alat adalah keterampilan pemecahan masalah yang dapat digunakan untuk individu untuk menentukan, menganalisa, dan memecahkan masalah. Proses belajar terputuskan pada perilaku komparatif dan disiplin diri, di mana kebudayaan sangat dibutuhkan dan sangat berfungsi dalam masyarakat. Prinsip pendidikan secara umum menurut Kneller 1971 terdapat beberapa prinsip pendidikan menurut pandangan progresivisme, yaitu A. Pendidikan adalah hidup itu sendiri, bukan persiapan untuk hidup. B. Pendidikan harus berhubungan secara langsung dengan minat anak, minat individu yang dijadikan sebagai dasar motivasi belajar. Belajar memulai memecahkan masalah akan menjadi preseden terhadap pembelajaran subjek mater. D. Peran guru tidak langsung melainkan memberikan petunjuk kepada siswa. E. Sekolah harus memberikan semangat bekerja sama, bukan mengembangkan persaingan. F. Kehidupan demokrasi merupakan kondisi yang diperlukan bagi pertumbuhan. 5. Metode pendidikan.
Metode pendidikan yang biasanya digunakan oleh aliran progresivisme diantaranya metode pendidikan aktif, metode memonitor kegiatan belajar, metode penelitian ilmiah, pemerintahan belajar, kerjasama sekolah dengan keluarga, sekolah sebagai laboratorium, pembaruan pendidikan, potret guru progresif. Filsafat pendidikan pluralisme itu teori dasarnya penganut pluralisme sependapat bahwa latihan yang dibimbing berpikir merupakan bagian dari salah satu kewajiban tertinggi dalam belajar atau keutamaan dalam proses belajar. Tujuannya bagi perennialis, nilai-nilai kebenaran berfungsi universal dan abadi inilah yang menjadikan tujuan pendidikan yang sejati. Oleh karena itu, tujuan pendidikan adalah membantu peserta didik menyiapkan dan menginteraksikan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan dalam hidup. Kesimpulannya yaitu berdasarkan pemaparan di atas itu progresivisme merupakan aliran filsafat yang bermuara pada aliran pragmatisme yang diperlukan oleh William James pada 1842 sampai 1980 dan John Dewey 1959 sampai 1952 yang menitik beratkan segi manfaat bagi kehidupan meneliti berat segi manfaat bagi kehidupan praktis. Filsafat progresivisme menuntut pada pengikutnya untuk selalu progres, bertindak secara inovatif dan reformatif, aktif dan dinamis. Istilah pluralisme berasal dari bahasa Latin yaitu dari akar kata prenis atau yang berarti tumbuhan terus melalui waktu, hidup terus dari waktu ke waktu atau abadi. Maka pandangan pluralisme selalu mencapai mengenai adanya nilai-nilai norma-norma yang bersifat abadi. Dalam kehidupan ini, pluralisme lahir sebagai suatu reaksi dan solusi terhadap pendidikan progresif dan terjadinya suatu keadaan yang mereka sebut sebagai proses kebudayaan dalam kehidupan manusia modern. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.